Oke, selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Kita ketemu lagi di video lanjutan dari materi kemarin. Di mana materi kemarin kita hanya membahas tentang komponen-komponen yang kita gerakkan sebagai seorang operator. Nah, kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen undercarriage dan juga komponen dari penopang undercarriage sendiri, yaitu yang biasa kita sebut dengan frame atau rangka. Nah, di sini tidak jauh melangkah sebelumnya. Di sini kita akan bahas yang akan kita bahas. Langsung saja. Di sini ada frame dan komponen-komponen undercarriage. Foto di bagian ini itu adalah foto di mana yang saya ambil ini langsung dari dari Google ya. Jadi tidak langsung di lokasi. Nah, di sini ada komponen-komponen undercarriage. Kalian bisa perhatikan kursor. Di sini ada komponen-komponen undercarriage yang secara umum kita tidak melangkah sebagai penggerak, entah itu masuk di motornya dan lain-lain. Kita tidak bahas. Di sini kita akan langsung bahas tentang frame dan juga komponen-komponen ini. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu tentang materinya. Misalnya kita masuk ke dalam undercarriage. Undercarriage itu apa sih sebenarnya undercarriage itu? Nah, undercarriage menurut yang ada di sini merupakan bagian bawah atau biasa disebut sebagai kerangka bawah. Nah, jadi undercarriage adalah bagian vital dari sebuah unit crawler traktor yang mana berfungsi sebagai penopang dan penerus beban unit ke tanah. Tidak hanya itu, bagian ini juga berguna sebagai penopang dan pendukung dari unit itu sendiri. Jadi dikatakan seperti ini kenapa? Karena posisinya pada bagian bawah dari unit. Misalnya dikatakan undercarriage, berarti dia bagian bawah, under atau bawah. Carriage artinya pembawa. Jadi hampir seperti kata carrier lah, ya kan? Nah, di sini undercarriage artinya dia penggerak roda dari crawler traktor ya. Jadi tidak hanya sekedar traktor ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa traktor yang mana sih yang dimaksud? Apakah itu dia traktor seperti yang digunakan untuk membajak sawah mungkin? Ya, jadi tidak seperti itu ya. Traktor bisa dikatakan dia traktor apabila dia digunakan untuk bekerja pada medan ya. Jadi misalnya dia digunakan untuk membajak sawah menggunakan wheel traktor, itu juga traktor. Tapi yang di sini dibahas adalah crawler atau yang menggunakan penggerak bergerak menggunakan seperti track shoe, track link misalnya, ya kan? Seperti itu. Nah, nanti kita bahas tentang crawler itu seperti apa. Nah, kalau di istilah paling umum itu crawler hampir bisa dikatakan dia adalah penggerak roda kelabang. Itu biasanya dikatakan seperti itu atau roda kelabang. Kenapa dikatakan roda kelabang? Ya kalian bisa perhatikan sendiri kelabang itu seperti apa. Kelabang itu dia punya kaki kan hampir banyak gitu ya kan, jadi dia saling menopang satu sama lain. Nah, sedangkan di crawler itu hampir mirip, di mana track shoe-nya saling mendukung satu sama lain, jadi saling berdampingan lah seperti itu ya kan. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, ini ada foto-fotonya masih sama seperti tadi. Di situ ada frame, kemudian ada track link, track shoe, jenisnya track shoe, kemudian ada ada idler, kemudian ada roller, under roller juga ada, kemudian ada sprocket. Kita masuk di frame. Apa sih itu frame? Nah, ini frame itu adalah track frame atau kerangka track. Jadi ada kerangka track, tempat di mana duduknya dari track itu sendiri. Track yang dimaksud adalah bukan track kendaraan ya, bukan. Tapi di sini yang dimaksud dengan track artinya dia adalah seperti sepatu kita lah, seperti itu. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi mulai dari sepatunya, track shoe-nya, track link-nya, pin-nya, kemudian link masternya, link support-nya, atau dengan bahasa lain juga bisa seperti itu. Nah, di sini frame itu adalah tulang punggung dari undercarriage, di mana fungsinya sebagai penopang komponen undercarriage. Kenapa seperti itu? Karena pertama misalnya seperti ini. Pada bagian ini, di sini tempat pemasangan idler. Jadi idler dipasang pada posisi ini, dan sprocket dan juga motor hidroliknya atau motor penggerak sprocket itu sendiri, entah itu dia sprocket housing misalnya, sprocket housing dan sprocketnya sendiri terpasang pada bagian ini.
Jadi ada masing-masing dua idler pada satu frame dan dua track dua sprocket ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di track roller. Jadi kita masuk pertama di track roller. Apa sih itu track roller? Track roller adalah komponen yang berfungsi sebagai dudukan sekaligus sebagai roller atau pembagi berat unit ke track. Jadi track roller itu namanya juga track dan roller. Itu dari dua kata yang disatukan. Nah, track itu penggeraknya, roller itu hanya adalah penggulung. Nah, kan roller kan artinya penggulung. Tapi di sini dia tidak digunakan untuk menggulung, tapi dia sebagai landasan ya, landasan tempat duduknya track link. Jadi misalnya di sini track roller terdiri dari dua jenis, yaitu single flank ya, single flank dan double flank. Kedua jenis ini terpasang dengan susunan tertentu pada masing-masing track. Jadi misalnya kalau track rollernya itu dipasang 4, artinya artinya dari tracknya itu sendiri ukurannya lebih panjang, ya kan? Nah, di sini kalau untuk memasangkan track roller itu tidak langsung dipasang begitu saja, itu dihitung berapa panjang dari track itu sendiri. Kalau tracknya begitu panjang, maka rollernya itu harus berjumlah yang lebih banyak. Jadi tergantung panjang dari track itu sendiri ya. Nah, mana kita track roller? Di sini. Pada bagian ini salah satu contoh roller di mana ini hanya menggunakan satu flank. Jadi dia adalah single flank. Mana bagian flanknya itu? Flank yang dimaksud adalah ini. Ya, pembatas atau penahan agar track link tidak bergeser atau tidak lepas dari posisi landasan. Jadi landasan yang dimaksud yang sini, pada bagian bawah ini ya. Kalian bisa perhatikan kursor itu sendiri, pada bagian bawah ini itu yang disebut dengan landasan. Dan double flank ini pada bagian ini ya. Jadi salah satu keunggulan dari double flank itu sendiri, apabila dia duduk pada track link duduk pada track roller ini, dia akan berada pada celah ini ya, celah yang di tengah ini, pada bagian ini. Di celahnya ini dia tidak akan lari ke keluar dari lintasannya. Jadi ini semacam lintasannya lah. Kalau pada bagian ini, apabila posisi idler atau setelan idlernya tidak lagi pas di tengah, maka pada saat ini dia akan turun ke bawah sini. Dia akan jatuh. Jadi track link bisa jatuh sini dan ini akhirnya terlepas. Kenapa bisa terlepas? Karena pada saat dia turun ke bagian bawah ini, maka yang tadinya track link seperti ini, maka dia akan turun seperti itu. Akhirnya dia miring dan lepas dari jalur. Jadi itu keunggulan dari double flank dan salah satu kerugian dari single flank. Tapi tergantung unit itu sendiri apa yang dia gunakan. Untuk lebih amannya kan lebih enak kita menggunakan yang double flank. Oke, kita masuk ke tab berikut, yaitu carrier roller. Carrier itu adalah pembawa. Jadi carrier roller artinya yang memegang roller tadi. Jadi sini fungsinya menahan gulungan dari track assembly agar tidak melentur ke bawah. Jadi carrier rollernya itu, kalau misalnya rollernya di atas seperti ini, misalnya ini posisi roller, kemudian ini carriernya, jadi dia yang menahan seperti itu. Jadi ini tetap akan berputar ke bawah, berputar terus menerus pada saat track itu berputar, agar agar track itu sendiri tidak melendut ke bawah, ya, atau melentur ke bawah, atau yang biasa disebut dengan track jatuh ya, misalnya, atau tidak terlalu kendur, maka dia akan menopang ke atas, dia menahan ke atas seperti ini posisinya ya, seperti itu. Jadi ini akan berputar terus menerus dan ditahan oleh carrier roller. Lanjut, poin kedua di sini dikatakan menjaga kelurusan antara track assembly terhadap idler. Jadi dia terus meratakan. Jadi kalau misalnya dia menggunakan double flank tadi, kalau dia jalurnya seperti ada dua seperti ini, jalurnya seperti itu, maka track link akan berada pada sini. Track link tidak akan bergeser. Tapi pada saat ini track link jatuh pada posisi tengah seperti itu, jadi jatuh ke tengah, maka pada saat itu posisi track link akan miring seperti ini. Nah, sehingga antara track link dengan track roller tadi membuat jalur dari track link itu lepas dari lintasan, tidak berada pada idler lagi, hingga pada saat dia
karena track linknya terlalu kendor atau terlalu melentur, pada saat dia lepas dari landasan atau dasar tanah yang melengkung, maka pada saat itu dia akan lepas dari idler atau keluar dari jalur. Nah, kita lihat. Nah, ini carry roller itu bukan yang seperti ini, bukan yang ini ya, bukan, atau ini ya, bukan. Yang disebut dengan carrier ya pada bagian ini, yang berdiri atau yang pada bagian atas ini. Itu yang disebut dengan carrier karena dia yang membawa rollernya ini ya, ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri, di sini ada sinyal flank atau center flank. Jadi dia pada posisi tengah. Kalau ini yang tipe plat, jadi plat carrier plat roller. Jadi dia dalam bentuknya plat, rata, polos, ya. Itu dia tracking duduk di atas sini. Di sini. Nah, sedangkan di sini apa perbedaannya? Apa keuntungannya? Kalau dia menggunakan yang center flank seperti ini atau pada posisi tengah, center flank ini menahan dari link. Jadi misalnya pada posisi seperti ini, ini flanknya, kemudian ini linknya, dia akan bergerak seperti itu. Nah, dia akan terus berjalan di atas lintasannya, sehingga pada saat dia ingin melenceng itu tertahan oleh flank pada bagian ini. Nah, kerugian pada yang tipe plat, apabila dia berjalan di atas sini, berjalan pada posisi posisi roller itu, apabila dia terlalu kendur atau pengikat dari carry roller ini mulai melendut atau bergeser, maka pada saat itu dia bisa lepas dari jalur, sehingga pada saat trek terlalu kendur dia bisa lepas dari lintasan. Nah, itu yang membuat dari roller itu dari tipe plat roller ini agak jarang digunakan. Walaupun memang ada digunakan, tapi di PC-PC kecil. Misalnya kalau pada Komatsu PC45 mungkin itu yang menggunakan seperti ini. Tapi yang porsi-porsi besar atau versi besar itu biasanya menggunakan yang seperti ini. Itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna. Jadi begitu ya. Oke, lanjut kita masuk di materi berikutnya, yaitu front idler. Jadi idler pada bagian depan ya. Idler bagian depan. Kita bisa lihat sendiri sini. Idler itu dipasang pada bagian depan dari track frame yang berfungsi sebagai pengarah atau guide terhadap track link assembly, sekaligus sebagai peredam kejutan atau peredam kejut. Pada bagian dalam idler dilengkapi dengan bushing, shaft, serta oli yang berfungsi sebagai pelumas. Jadi di dalam itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada yang menggunakan tipe oli, di dalamnya diisi dengan minyak pelumas. Ada juga yang menggunakan langsung grease atau apakah namanya, intinya ya seperti itulah, ya kan? Lanjut, kita lihat sendiri apa itu idler. Nah, ini idler. Kita bisa perhatikan sini, ini idler untuk dozer ya. Itu hampir sama dengan fungsi dari idler ekskavator, jadi tidak terlalu beda. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada pengikat. Pada bagian ini bushingnya. Kita bisa lihat ini ada shaft, tapi di dalam shaft itu ada bushing atau penahan. Jadi dia sebagai agar mengurangi gesekan antara shaft dengan lubang porosnya. Nah, di sini ada bracketnya atau pengikat dari idler ini, pada bagian ini itu bracketnya. Kemudian floating di dalam sini ada semacam seal agar olinya itu tidak lepas atau tidak keluar dari dalam idler. Nah, idlernya itu sendiri ini yang kuning ini, yang bulat. Nah, itu. Kemudian shaft porosnya di tengah. Nah, yang warna biru inilah yang dijadikan sebagai peredam. Jadi kalau ada bergetar mungkin diredam bagian sini. Kemudian ada pada bagian poros ini itu disebut dengan spring adjuster, juga itu sebagai peredam sebenarnya. Itu umumnya, untuk pengetahuan umum saja ya. Oke, kita lanjut di berikutnya. Kita masuk ke materi berikutnya, itu sprocket. Kita lihat, sprocket berfungsi untuk meneruskan tenaga ke track melalui bushing. Jadi dari sprocket itu diteruskan ke link itu kan posisi seperti ini. Nah, yang ada poros di tengah itu yang didorong oleh kan modelnya seperti ini. Kemudian ada bushing, ada semacam pen di tengah
itu yang didorong oleh sprocket seperti itu. Jadi pada saat dia terdorong ke depan, maka dia akan tertarik keluar. Nah, nanti kita lihat seperti apa gambarnya. Nah, ini sprocket. Sprocket itu terbagi atas dua, ya, terbagi atas dua, yaitu sprocket solid. Ya, ini namanya sprocket solid, yang artinya dia tidak bisa terpisah, utuh secara keseluruhan dia utuh. Nah, di sini kita bisa secara langsung kita bisa lihat sendiri antara yang solid, ini yang tipe solid yang warna kuning, yang warna hitam ini namanya segmen, terbagi-bagi, ya. Segmen artinya kan dia bisa dipisah-pisah. Nah, kalau yang solid, apabila terjadi kerusakan atau misalnya sprocketnya itu patah atau kita tidak tahu keadaan lapangan seperti apa, apabila ini ada terjadi kerusakan, maka sprocket ini harus diganti secara keseluruhan. Nah, caranya itu otomatis kita akan melepaskan track link, track shoe, dan lain-lain kita lepas dulu untuk melepaskan ini, kan? Ya, pasti seperti itulah. Nah, sedangkan pada yang tipe segmen atau tipe segmen dari sprocket ini kita hanya melepas bagian yang rusak. Ya, jadi misalnya apabila dia tipe segmen, misalnya pada posisi ini, pada bagian ini, apabila ini terjadi kerusakan atau retak atau patah misalnya, ini tinggal kita lepas baut pengikatnya saja. Lepas baut pengikatnya, setelah itu kita cabut, ganti yang baru sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi kita tidak perlu lagi bilang, oh saya harus melepas dari track link itu, ya kan? Ya, itu untuk pemasangannya. Jadi cabut saja, setelah itu lepaskan segmennya, setelah itu kita pasang lagi, ya kan? Jadi tidak keunggulannya itu ya hanya pada saat kita menggunakannya di lapangan, kemudian mungkin kita jauh dari lokasi tempat mengambil komponen-komponen, ya kita bisa gunakan seperti ini untuk mengantisipasi kerusakan. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Track link. Yang bagaimana sih sebenarnya track link itu? Dari tadi kita sebut track link. Nah, link artinya dia penghubung. Track berarti dia menghubungkan antara track dan track yang lain. Kita lihat. Track link berfungsi untuk merubah gerakan putar menjadi gerakan gulung. Jadi dia bukan menggulung seperti kita menggulung kabel, ya, tapi dia menggerakkan atau sekaligus mendorong lah nanti, ya. Kemudian dan tempat tumpuan dari track roller sehingga memungkinkan unit untuk berjalan. Jadi unit pada saat dia berjalan ya menggunakan track link dulu. Kalau track linknya rusak, itu bisa mengakibatkan pergeseran lintasan, entah itu jalurnya tadi harusnya track roller itu harus pada posisi semula, itu apabila track linknya rusak, dia dapat mempengaruhi itu jalur dari tracknya kita sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Komponen-komponen utama dari track link itu terdiri dari link, pin, pusing, dan seal. Jadi dia menggunakan seal juga. Di dalamnya itu biasanya ada track link atau itu menggunakan pelumasan secara langsung atau diberi greasing juga ada, ya, seperti itu. Nah, kita lihat ini tipe track link. Nah, pada bagian track link ini, pada sambungannya itu ada link master, ada namanya link master. Jadi pada saat itu dia posisi seperti ini, itu pada sambungannya tidak langsung seperti itu, ada segmennya juga. Jadi pada saat dia sambung pada bagian link master itu, dia akan ada seperti ini untuk mengaitkan, ya, kemudian setelah itu dipasangkan pen agar tujuannya tidak lepas dari sambungan, ya. Oke, itu untuk mempermudah pemasangan dan sekaligus menjaga safety dari unit sendiri. Jadi model track link ya seperti ini. Jadi dia sebenarnya kalau kita bawa ke komponen motor, ya dia adalah rantainya, rantai pengikat. Nah, lubang-lubang ini untuk mengikat track shoe, jadi sepatunya lah, ya kan. Nanti kita bahas tentang track shoe. Masuk track shoe. Nah, track shoe artinya dia sepatu. Jadi track itu adalah semacam penggerak, jadi penggerak sepatu, ya, mungkin seperti itu untuk pemahaman umum. Nah, di sini katakan track shoe berfungsi untuk menimbulkan traksi dan kemudahan dalam bermanuver pada sebuah crawler traktor. Hal ini dikarenakan crawler traktor banyak digunakan pada medan kerja atau daerah yang rawa. Jadi kita kan tidak selamanya bekerja pada medan-medan yang kering. Bisa jadi kita menggunakan ekskavator untuk menggarap sawah mungkin, ya kan, atau memperbaiki saluran-saluran perairan atau saluran sungai, mungkin aliran sungai, kemudian di situ mungkin ada longsor atau dan lain-lain. Di situ kan tanahnya basah, jadi kita menggunakan
yang tipe crawler. Nah, di sini ini terbagi beberapa bagian dari ini, beberapa bagian dari tracksuit ya. Di sini ada macam-macamnya, ya kan? Ini agak ukuran kecil. Nah, tracksuit itu terbagi atas beberapa bagian atau beberapa jenis. Ada yang digunakan pada saat digunakan area perairan atau daerah rawa, itu biasanya yang digunakan adalah tipe-tipe amfibi ya, yang dimana biasanya kita lihat sendiri entah itu di televisi atau di mana, itu ekskavatornya berjalan di atas air, misalkan dia seperti perahu kan. Nah, itu yang tipe amfibi. Nah, sedangkan yang seperti ini itu kebanyakan kita gunakan untuk di daerah berlumpur. Misalnya pada bagian ini yang gambar warna kuning ini, kalian bisa lihat sendiri, itu biasanya digunakan pada daerah-daerah berlumpur dan lain-lain, yaitu biasanya umum digunakan. Nah, sedangkan yang seperti ini atau yang satu-satu seperti ini, itu biasanya dapat merusak jalan raya kalau kita misalnya ini bergerak di medan-medan yang berlumpur, atau kita bergerak di atas aspal, ini dapat merusak aspal. Kenapa? Karena dia punya antara gigi dengan gigi itu saling berjauhan, jadi agak seperti ini mungkin. Nah, pada saat dia menginjak seperti ini, itu tumpuannya tepat pada ujung ini, ya kan? Sehingga pada saat itu dia seakan-akan menggali dari aspal itu sendiri, ya mungkin seperti itu. Nah, ada juga tracksuit, kita bisa sebut dia tracksuit atau apakah istilah kalian, tapi biasanya dia menggunakan semacam karet ya, dia menggunakan karet untuk khusus digunakan pada aspal. Itu seperti pada unit bulldozer umumnya yang digunakan pada perkotaan, itu biasanya yang menggunakan ban karet atau penggerak karet di bawah. Ya, itu sama seperti cara kerja dengan tracksuit ini. Ya, oke. Saya rasa segitu untuk tracksuit. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan ini, ya maklumilah, ya kan? Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang video-video kita. Komponen-komponen yang belum kita bahas pada sebelumnya itu kita bahas di sini. Untuk materi lebih lanjut mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin mengenai entah itu dia doser kartu dan lain-lain, kita akan bahas lagi. Jadi bagaimana komponen-komponen ini kita sudah bahas di 2 video, dengan tujuan bahwa apa yang kita pelajari di sini tidak selamanya ini benar, tapi mungkin ada tambahan-tambahan lain dari kalian sendiri, atau pengetahuan kalian mungkin lebih mumpuni lah ceritanya kan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya apakah begini dan begitu dan seterusnya mengenai dengan materi ini, atau mengenai dengan apa yang saya jelaskan tidak sesuai, kalian bisa komentar sendiri di bagian bawah, atau kalau jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa langsung komentar di bagian video ini. Dan jika menurut kalian ini bermanfaat, ya kalian bisa bagikan ke sesama kalian atau ke satu jurusan kalian sendiri. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alat berat.